Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia, muatan IPA tema 4, subtema 1. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan atau memindahkan zat dan nutrisi antar sel yang ada di dalam tubuh melalui aliran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka, yaitu darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah, misalnya pada serangga. Dan sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah mengalir melalui pembuluh darah, misalnya pada hewan vertebrata dan manusia. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, sel darah merah atau eritrosit sebanyak 41%. Sel darah merah berwarna merah pekat karena banyak mengandung hemoglobin atau Hb. Sel darah merah berbentuk bulat dengan cekungan di bagian tengah. Hemoglobin atau Hb berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dari proses pernafasan dan mengedarkannya ke seluruh sel di dalam tubuh. Masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah baru. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit sebanyak kurang dari 2%. Sel darah putih tidak berwarna karena tidak mengandung hemoglobin. Sel darah putih berfungsi untuk pertahanan diri terhadap penyakit. Karena sel darah putih memproduksi antibodi yang mampu melawan virus maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum tulang belakang. Masa hidup sel darah putih hanya bertahan sekitar 12-20 hari dan akan hancur di sistem limfatik. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah putih baru. Yang ketiga, keping darah atau trombosit sebanyak kurang dari 2%. Keping darah berbentuk tidak beraturan. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Trombosit diproduksi di sumsum tulang belakang. Masa hidup trombosit sekitar 7-10 hari dan akan selalu diganti dengan yang baru. 4. Plasma darah sebanyak 55%. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah berwarna agak kekuning-kuningan. Akan tetapi, warna kuning yang ada pada plasma darah ini jernih dan bening. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari atau nutrisi makanan hasil proses pencernaan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembentukan plasma tergolong unik karena tidak ada organ yang memproduksinya. Plasma terbentuk dari air dan garam yang diserap melalui saluran pencernaan. Mari berkenalan dengan organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, organ jantung. Yang kedua, organ paru-paru. Dan yang ketiga, organ pembuluh darah. Jantung manusia terletak di rongga dada agak ke kiri. Supaya aman, jantung terlindungi oleh tulang rusuk. Jantung merupakan satu-satunya organ dalam tubuh yang kerjanya tidak dikendalikan oleh otak. Karena jantung dilapisi oleh otot jantung yang bekerja tanpa henti. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung yaitu
Otot jantung akan selalu berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung akan berdenyut terus-menerus. Jantung manusia memiliki 4 ruangan, yaitu 1. Serambi kanan atau atrium dexter, 2. Serambi kiri atau atrium sinister, 3. Bilik kanan atau ventricle dexter, dan 4. Bilik kiri atau ventricle sinister. Otot jantung pada dinding bilik kiri lebih tebal, karena memiliki fungsi lebih berat, di mana bilik kiri memompa darah keluar jantung menuju seluruh tubuh. Di antara bagian jantung sebelah kanan dan kiri terdapat sekat atau septum, untuk mencegah terjadinya percampuran darah di bagian kanan dan kiri. Selain itu, antara ruang jantung memiliki katup agar arah aliran darah benar. Pembuluh darah merupakan saluran mengalirnya darah dan zat yang dibawa darah dari organ jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh ke jantung. Menurut arah aliran darah, pembuluh darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pembuluh arteri atau nadi, yaitu membawa darah keluar dari jantung. 2. Pembuluh vena atau balik, yaitu membawa darah menuju atau kembali ke jantung. Pembuluh darah memiliki ukuran bervariasi. Pembuluh arteri terbesar disebut pembuluh aorta. Perhatikan tanda lingkaran pada gambar tersebut. Sedangkan pembuluh vena terbesar disebut vena cava yang terdiri dari cava superior dan cava inferior. Perhatikan tanda lingkaran pada gambar tersebut. Vena cava superior membawa darah dari bagian tubuh atas kembali ke jantung. Sedangkan vena cava inferior membawa darah kembali ke jantung dari tubuh bagian bawah. Pembuluh darah terkecil adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini berhubungan langsung dengan sel tubuh. Mari kita belajar perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. 1. Letak. Letak arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan letak vena dekat permukaan tubuh. 2. Dinding. Dinding arteri kuat, tebal, dan elastis, sedangkan dinding vena tipis dan kurang elastis. 3. Arah aliran darah. Pembuluh darah arteri membawa darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh darah vena membawa darah masuk menuju jantung. 4. Denyut. Pembuluh darah arteri, denyutnya terasa saat ditekan, sedangkan pembuluh darah vena, denyut tidak terasa saat ditekan. 5. Tekanan. Pembuluh darah arteri jika terluka, darah akan memancar deras. Sedangkan pembuluh darah vena, jika terluka, darah akan merembes atau menetes. 6. Katup. Pembuluh darah arteri hanya memiliki 1 katup di dekat jantung, sedangkan pembuluh darah vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh darah. 7. Kadar oksigen atau karbon dioksida. Pembuluh darah arteri banyak mengandung oksigen kecuali nadi yang menuju paru-paru, sedangkan pembuluh darah vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena dari paru-paru. Paru-paru bukan organ peredaran darah yang utama, tetapi keberadaannya sangat penting. Pada organ paru-paru, yaitu pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh sistem peredaran darah. Pada alveolus terdapat banyak pembuluh darah yang membawa gas oksigen maupun karbon dioksida. Sistem peredaran darah manusia termasuk sistem peredaran darah tertutup, karena darah mengalir melalui pembuluh darah.
Selain itu, sistem peredaran darah manusia termasuk sistem peredaran darah ganda, karena darah dalam sekali siklus melewati jantung 2 kali. Ada 2 jenis peredaran darah manusia, yaitu A. Peredaran darah kecil. Alurnya dimulai dari bilik kanan yang banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan mengalir ke arteri pulmonalis dengan membawa karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan memasuki paru-paru atau pulmu. Selanjutnya, darah akan melewati vena pulmonalis dengan membawa oksigen. Selanjutnya, darah akan memasuki ruangan serambi kiri dengan membawa oksigen. B. Peredaran darah besar. Alurnya dimulai dari ruangan bilik kiri, darah mengandung banyak oksigen. Selanjutnya, darah akan mengalir melalui arteri atau aorta dengan membawa oksigen. Selanjutnya, darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya, darah akan mengalir ke vena dengan membawa karbon dioksida. Selanjutnya, darah akan memasuki ruangan serambi kanan dengan membawa karbon dioksida. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.